Bapak Ibu Saudara, tetapi lidah. Bapak Ibu Saudara, lidah dia tidak memiliki tulang, tetapi perkataannya sangat membuat seseorang menjadi down. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang saya berikan pada hari ini adalah menjadi saluran berkat melalui kata-kata. Bapak Ibu Saudara, seorang bijak pernah berkata bahwa luka karena pisau itu bisa sembuh dalam beberapa hari. Namun, luka karena kata-kata bisa dibawa sampai pada kematian. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, satu kalimat juga bisa menjadi pengharapan bagi orang yang membutuhkan dukungan atau dia sedang dalam keadaan down. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengubah senjata ini menjadi saluran berkat yang memulihkan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana agar kita bisa menjadi saluran berkat melalui kata-kata? Di sini kita akan membahas bagaimana saluran kata-kata menjadi saluran berkat melalui kata-kata. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Poin yang pertama adalah kuasa di balik perkataan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari dengan sungguh bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita bukanlah sekadar hembusan nafas atau hembusan angin yang lalu. Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Di sini Bapak Ibu Saudara menekankan bahwa sebuah kebenaran yang sangat radikal, layaknya sebuah benih, Bapak Ibu Saudara. Setiap ucapan kita yang kita tanamkan ke telinga orang lain akan tumbuh dan memakan buahnya. Entah buah kehidupan yang manis atau kepahitan. Ketika kita mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata hinaan atau kritikan yang tajam, bertindak seperti polusi yang merusak jiwa seseorang. Sebagai saluran berkat, Bapak Ibu Saudara, kesadaran utama kita dalam memahami bahwa mulut kita adalah instrumen rohani. Setiap kalimat yang kita susun memiliki potensi untuk menjadi jembatan untuk membawa seseorang lebih dekat kepada kasih Tuhan, atau justru menjadi tembok yang menghalangi mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Jika kita sudah tahu bahwa kata-kata adalah senjata yang tajam, maka kita perlu yang namanya memfilter atau standar agar senjata tersebut tidak melukai, melainkan melindungi. Sama seperti air bersih, Bapak Ibu Saudara, yang harus melewati sistem penyaringan sebelum sampai kepada rumah-rumah. Dari mata air menuju ke rumah-rumah, itu dia memerlukan yang namanya penyaringan. Demikian pula kata-kata kita memerlukan kriteria tertentu agar benar-benar layak disebut sebagai saluran berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat standar yang ditetapkan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan adalah kriteria perkataan yang memberkati. Setelah kita menyadari besarnya kuasa daripada lidah, kita harus memiliki standar yang jelas dalam setiap ucapan kita. Sebagaimana yang digariskan di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarkannya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi saluran berkat berarti kita harus memiliki sistem penyaringan yang ketat sebelum kalimat muncul dari bibir kita. Kriterianya adalah kita memastikan tidak ada perkataan kotor yang bukan hanya berarti hinaan, melainkan juga gosip, keluhan, atau sindiran yang dapat menjatuhkan martabat orang lain. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, setiap kata harus memiliki tujuan untuk membangun dan memberikan solusi, bukan hanya sekedar memuaskan. Dalam bahasa aslinya disebut sesuai dengan kebutuhan. Sehingga
sedang bingung akan mendapat kejelasan, dan yang sedang jatuh akan merasakan pelukan kasih Tuhan melalui kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Namun saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu bahwa menjaga lidah bukanlah perkara mudah. Seringkali meskipun kita tahu apa yang kita seharusnya diucapkan, yang keluar justru berbeda dengan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita pikirkan. Mengapa demikian? Karena masalah lidah sebenarnya adalah masalah hati. Bagaimana caranya agar kita bisa secara konsisten menjaga sumber perkataan kita sehingga yang mengalir keluar hanyalah berkat? Mari kita masuk kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu mengelola sumber hati untuk konsistensi perkataan. Untuk menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saluran berkat yang konsisten, kita harus menyadari bahwa lidah hanyalah instrumen, sedangkan sumber utama adalah hati. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa apa yang meluap dari hati itulah yang diucapkan oleh mulut. Maka usaha yang kita lakukan untuk menjaga perkataan harus dimulai dari menjaga kondisi hati kita. Kita perlu senantiasa mengisi pikiran kita dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga saat kita berada di bawah tekanan, apa yang keluar dari mulut bukanlah kepahitan, melainkan ketenangan dan hikmat. Selain itu, kita perlu mendisiplinkan untuk berhenti sejenak sebelum berbicara menggunakan filter rohani untuk menguji apakah kata-kata kita sudah benar, menolong dan penuh kasih. Dengan membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita sepenuhnya, maka kata-kata kita tidak lagi menjadi reaksi emosional, melainkan menjadi tindakan kasih yang disengaja untuk memberkati orang lain dimanapun kita berada. Dan Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya bagi kita adalah, mari kita ingat satu hal yang sederhana. Mulut kita adalah jendela hati kita menjadi saluran berkat. Tidak harus dimulai dengan melakukan perkara-perkara besar. Itu bisa dimulai dari satu kalimat yang baik yang kita ucapkan pada hari ini. Ingatlah bahwa kata-kata kita adalah hadiah bagi orang lain. Apakah kita hari ini ingin memberi hadiah yang merusak atau hadiah yang menyembuhkan? Mari kita berkomitmen untuk lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berbicara, dan lebih banyak mendoakan daripada mengeluh. Biarlah mulai saat ini siapapun yang berbicara dengan kita pulang dengan perasaan yang lebih penuh dengan sukacita, karena mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka merasakan kasih Tuhan melalui setiap